Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Hari ini sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa. Untuk salah satu ada yang bisa memimpin berdoa? Irsyad, Pak. Irsyad, boleh. Mas Irsyad, silahkan pimpin berdoa. Mengawali pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Selesai berdoa, terima kasih. Selanjutnya, untuk yang pertama yaitu materi matematika, Pak Guru akan menjelaskan sebentar tentang prinsip dalam operasi hitung campuran bilangan bulat. Silahkan mikrofonnya dimatikan. Silakan dimatikan, masih ada yang dibuka tadi, ya. Sudah semua? Sudah semua? Baik, Pak Guru akan menjelaskan tentang kemarin yaitu operasi hitung campuran bilangan bulat. Kemarin kita sudah berlatih dalam operasi hitung campuran bilangan bulat. Langkah-langkah pengerjaan yang kita lakukan yang pertama yaitu kerjakan terlebih dahulu operasi hitung yang diberi tanda kurung. Yang kedua, hitunglah operasi hitung perkalian atau pembagian, baru dilanjutkan penjumlahan atau pengurangan. Dalam bentuk bagan dapat dilihat bagan yang tengah ini. Yang pertama dilakukan yaitu yang dihitung yang bertanda kurung. Kemudian baru perkalian, pembagian, kemudian penjumlahan, pengurangan. Jika tidak ada yang bertanda kurung, berarti langsung ke perkalian, pembagian. Dilanjutkan penjumlahan, pengurangan. Jika tidak ada yang perkalian, pembagian, hitung dulu yang bertanda kurung, kemudian penjumlahan, pengurangan. Nah, yang perlu diingat yaitu pada penjumlahan, cara pengerjaannya untuk mempermudah kemarin sudah Pak Guru singkat yaitu catam bekur sama ditambah beda dikurang. Diingat ya. Kemudian yang pengurangan. Pengurangan sama dengan ditambah dengan lawan bilangan pengurang. Kemudian yang terakhir perkalian pembagian. Itu juga sudah Pak Guru singkat. Sapo bene sama hasilnya positif, beda negatif. Ini diingat ya. Kita masuk ke soal cerita bilangan bulat. Soal cerita berkaitan dengan bilangan bulat. Perhatikan soal berikut. Kemarin sudah keluar dalam PTS. Contoh seperti ini. Pada musim panas, suhu di sebuah negara adalah 25 derajat Celcius. Pada musim dingin,
suhu turun sebesar 29 derajat Celcius. Pertanyaannya, suhu negara tersebut pada musim dingin adalah, ingat kemarin rumusnya ini ya, biru ini. Kalau penjumlahan sama ditambah, beda dikurang. Pengurangan sama dengan ditambah lawan pengurang. Perkalian pembagian sama hasilnya positif, beda negatif. Berdasarkan pertanyaan pada soal cerita yang tadi, suhu negara tersebut pada musim dingin berarti mencari suhu akhir. Pada musim panas berapa? 25 derajat. Kemudian pada musim dingin suhu turun. Turun. Artinya apa kalau turun? Naik atau turun? Naik itu ditambah berarti turun dikurang. Berarti dikurang 29 derajat Celcius. Hasilnya bagaimana? Wah, ini besar yang depan nggak bisa. Karena ini bilangan bulat, masih bisa dicari hasilnya. Yaitu dengan mengubah menjadi penjumlahan dengan lawan bilangan pengurang. Berarti 25 ditambah lawan bilangan 29, yaitu negatif 29. Oke, kita lanjutkan. Sama dengan bagaimana? Satam bekur, beda dikurang. Ini beda dikurang. Karena bekur. Beda dikurang. Dikurang yang mana? Yang besar dikurangi yang kecil. Yang angkanya besar yaitu negatif 29 dikurangi 25. Hasilnya? 4. Negatif 4. Negatif 4. Pintar. Negatif 4. Hasilnya negatif 4. Oke, ini satu soal. Sudah bisa? Ada pertanyaan tidak? Satu soal ini. Tidak. Tidak? Jelas ya? Ya. Soal yang kedua. Suhu sebuah kota 2 bulan lalu adalah negatif 5 derajat Celcius. Kini suhunya naik 26 derajat Celcius. Suhu kota tersebut saat ini adalah, kita mencari suhu saat ini. Berarti suhu awal ditambah perubahan suhu. Suhu awalnya berapa? 2 bulan lalu. Negatif 5. Jawab. Berarti negatif 5, Pak Guru kurung karena bilangan negatif. Kini suhunya naik. Naik itu bertambah atau berkurang? Tambah. Tambah. Tambah berapa? 20. 26 derajat Celcius. Tidak Pak Guru tulis, langsung saja ya. Nah, ini penjumlahan. Ingat, beda Kurang. pintar. Beda dikurang berarti positif 26 dikurangi yang negatif, yaitu negatif 5 berapa? 21. Positif 21.
Ya? Ada pertanyaan? Tidak ya? Tidak. Lanjut. Ya. Lanjut. Menurut perkiraan cuaca, suhu di Kota Bandung adalah 29 derajat Celcius. Sedangkan suhu di Kota London negatif 8 derajat Celcius. Selisih suhu dari kedua kota tersebut adalah, untuk mencari selisih ya. Dikurang. Jawab. Betul, dikurang. Suhu yang di Kota Bandung berapa? Karena suhu yang tertinggi itu di Kota Bandung. 29 derajat dikurangi suhu di Kota London. Berapa di Kota London? Negatif 8. Ya, pengurangan jadikan penjumlahan. 29 tambah positif 29 ditambah lawan dari negatif 8, yaitu positif 8. Berapa? 37. 37. Selisihnya 37 derajat Celcius. Ya. Oke, selanjutnya. Suhu ruangan memiliki suhu negatif 6 derajat Celcius. Sore harinya suhu diturunkan. Kalau diturunkan tambah atau kurang? Kurang, ya. Pagi hari keesokannya suhu ruangan dinaikkan kembali. Dinaikkan tambah atau kurang? Tambah. Dinaikkan kembali 18 derajat Celcius. Berapa suhu ruangan di pagi tersebut? Jadi tadi sudah tahu caranya, jawab. Suhu ruangan awal yaitu berapa? Negatif 6. 6. Sore harinya suhu diturunkan, tambah atau kurang? Kurang. Kurangnya berapa? 22. Kemudian pagi hari suhu ruangan dinaikkan. Dinaikkan berarti tambah. Tambah berapa? 18 derajat Celcius. Sama dengan mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Kurung. Mana? Tidak ada yang dikurung ini. Tapi karena pengurangan dan penjumlahan itu setara, dikerjakan dari sebelah kiri. Berarti negatif 6 dikurangi 22. Jadikan penjumlahan. Negatif 6 ditambah berapa? Negatif 22. Iya, negatif 22. Ditambah 18. Oke. Sama dengan Negatif 28. negatif 28. Pinter, negatif 28 ditambah 18. Beda di Kurang. Berarti Negatif 10. Ya, negatif 10. Ya, jelas? Ya.
Kita lanjutkan lagi. Suhu dalam suatu ruangan yang awalnya adalah 18 derajat Celcius. Kemudian, berarti awalnya 18 derajat 18 ya. Kemudian dari suhu akan meningkat 5. Kalau meningkat tambah atau kurang? Tambah. 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 5 derajat datang siang hari. Suhu yang turun 7 derajat di malam hari. Turun berarti di Kurang. kurang. Ya. Jawab. 18 meningkat ditambah atau dikurang? Tadi Tambah. tambah berapa? 5. 5 dikurang 7. 7. Sama dengan 18. 18 tambah 5 berapa? 13. 13. Terlalu sedikit. Ditambah 18 tambah 5. 23. Dikurangi 7. 23 ditambah negatif 7. Ya, sama dengan langsung dihitung bisa atau diubah menjadi penjumlahan juga bisa. 23 ditambah negatif 7 bisa. Sama hasilnya. Berapa? 30, Pak. 20. 23 beda di Kurang. beda bekur, beda di kurang. Berapa? 16. 16 positif ya, banyak positifnya. Berikutnya. Suhu dari dalam ruangan negatif 5 derajat Celcius. Lalu suhu ini dinaikkan. Dinaikkan tambah atau kurang? Tambah. Tambah. Tambahnya berapa? 3 derajat setiap 30 menit sekali. Setelah selama 4 jam, suhu ruangan tersebut kembali menjadi berapa setelah 4 jam? Bagaimana ini? Suhu awal ruangan berapa? Negatif 5. Suhu ini dinaikkan tambah atau kurang? Tambah. Tambah, pintar. Tambahnya 3 menit. 3 menit. 3 menit. 3 derajat setiap 30 menit. Waktunya 4 jam, berarti 4 jam berapa menit? 60 kali 4. 240. Berarti 3 kali 240 dibagi 30. Ya, seperti ini. Yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu yang ada di dalam kurung. Ya. Ini loh, nah, dalam kurung. Ya, kita kerjakan yang ada di dalam kurung. Negatif 5 ditulis terlebih dahulu, ditambah
3 kali 240 dibagi 30 berapa? 8. 8. Siap. 8 kurung tutup. Ya. Lanjutkan. Sama dengan negatif 5 ditambah 3 kali 8 berapa? 20. 24. Kita lanjutkan ya. 24 sama dengan negatif 5 ditambah 24. Beda di kurang. Berapa ini? Positif 19. Selesai. Selanjutnya kita buka. Suhu es krim di lemari es mula-mula negatif 6 derajat Celcius. Setelah dikeluarkan dari lemari es, setiap 3 menit suhu es krim naik 2 derajat Celcius. Naik berarti tambah. Suhu es krim setelah 9 menit dikeluarkan dari lemari es adalah ya hampir sama. Hampir sama. Kita jawab. Yang pertama negatif 6. Dikeluarkan naik. Naik berarti tambah. Naiknya berapa? 2 derajat kali 9 menit dibagi berapa? 3. Karena setiap 3 menit naiknya. Sama dengan negatif 6 ditambah 2 kali 9 bagi 3? 3. 9 bagi 3, 3. Sama dengan negatif 6 ditambah berapa ini? 2 kali 3? 6. 6 positif. Hasilnya berapa? 0. 0. Selanjutnya yang ini. Sepotong daging di dalam kulkas bersuhu negatif 3 derajat Celcius. Setelah 30 menit dikeluarkan dari kulkas, suhunya naik 10 derajat Celcius. Berapakah suhu daging tersebut sekarang? Ini mudah ini. Jawab. Suhu awal berapa? Suhu awal daging? Negatif 3. Setelah 30 menit, suhunya naik. Naiknya berapa? 10 berarti? Tambah
Tambah. Ditambah 10 sama dengan ditambah, beda artinya dikurang. Ya, berapa hasilnya ini? 7. 7 positif. Selesai. Contoh lain. Seekor semut terjatuh ke dalam lubang sedalam 50 cm. Berarti di bawah permukaan tanah. Permukaan tanah ibaratnya adalah 0. Berarti kita jawab seperti ini. Sedalam 50 cm, semut tersebut berhasil naik. Naik itu tambah atau kurang? Tambah. Namun semut tersebut kembali jatuh. Jatuh tambah atau kurang? Kurang. Nah, berarti negatif 50 ditambah berapa tadi naiknya? 40 dikurang lagi berapa? Berkurang lagi 20. Kita tinggal menghitung. Negatif 50 ditambah 40 berapa? Negatif 10. Negatif 10. Kemudian jatuh lagi berkurang 20. 40. Jadinya berapa? 10. Sama dengan kita jadikan penjumlahan negatif 10 ditambah berapa? Negatif 20. 10. Berapa jadinya? Berapa jadinya? Negatif 30. Sama ditambah negatif 30. Negatif 30. Ya. Dah, ada pertanyaan tidak ini? Tidak. Tidak. Sudah jelas atau belum? Sudah ya? Sudah? Betul? Sudah jelas semua? Cara pengerjaannya? Yang perlu diingat yang ini ya. Rumus-rumus ini, yang biru ini, kalau penjumlahan itu satam bekur, kalau pengurangan itu ditambah lawan pengurang, kalau perkalian dan pembagian, sapo bene, sama positif, beda negatif. Sudah cukup? Yang matematika? Cukup ya? Cukup. Ya. Kita lanjut ke yang IPA. Yang IPA. Sudah muncul anak-anak?
Dah. Ya, hari ini IPA itu tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk mempermudah, mari kita mulai dari pengertian rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan komponen elektronik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Ya. Selanjutnya, komponen dalam rangkaian listrik. Yang pertama, baterai. Baterai yang mana baterai? Di sini yang mana baterai? Coba, ada yang tahu? Yang oranye. Yang oranye atau coklat ini ya. Ini baterai. Fungsinya apa? Sumber listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Sumber listriknya dari baterai. Kemudian yang kedua, saklar, yaitu alat yang digunakan untuk menyambungkan dan memutuskan arus listrik pada sebuah rangkaian listrik. Kalau kamu di rumah mungkin saklarnya warnanya putih di tembok. Ini kalau di sini ini ada on, ada off. Kalau on itu terhubung, kalau off itu terputus. Kemudian yang ketiga, komponen yang dinamakan kabel. Digunakan untuk menyalurkan arus listrik dari sumber listrik ke komponen elektronik lainnya. Dari baterai ke saklar, dari saklar ke lampu, lampu ke lampu, kembali lagi ke kutub baterai. Ya. Kemudian lampu. Lampu di sini yaitu komponen elektronik yang menerima arus listrik dari sumber listrik Baterai. untuk mengubah energi listrik menjadi cahaya. Ini contohnya lampu. Kalau di rumah mungkin punya setrika beda. Kalau setrika untuk mengubah energi listrik menjadi panas. Speaker untuk mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Seperti itu. Ya. Kita lanjutkan. Jenis rangkaian listrik. Ada dua. Ada yang dinamakan rangkaian terbuka, yaitu rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Perhatikan tanda merah ini. Nah, ini tidak terhubung sehingga disebut rangkaian terbuka. Sudah jelas? Kemudian yang rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup, rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus yang terhubung. Di sini yang merah ini saklarnya terhubung. Tertutup, terhubung itu tertutup. Terputus itu terbuka. Ya, paham ya? Ya, paham? Kita lanjut. Macam-macam rangkaian listrik. Macam-macam rangkaian listrik. Di sini disajikan 3 jenis rangkaian listrik. Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, ada rangkaian campuran. Untuk mengetahui lebih jelas, kita bahas satu persatu. Rangkaian seri adalah seperti ini gambarnya, kelihatan? Kelihatan.
Kelihatan. Rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Di sini hanya muter. Ini antara Lampu. lampu dengan lampu hanya berurutan, tidak bercabang. Kalau kita perhatikan di sini ada cabangnya yang paralel, yang seri tidak ada cabang. Ya, paham? Lanjutkan. Kelebihan rangkaian seri adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit. Kabelnya hanya berderet, jadi lebih sedikit. Kalau kita perhatikan yang paralel ini lebih banyak karena memerlukan kabel pada setiap lampu. Di sini cuma menghubungkan satu lampu dengan lampu lainnya. Kemudian kelebihan lainnya yaitu biaya membuat rangkaian lebih murah karena kabelnya sedikit. Kekurangan rangkaian seri adalah jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Dan nyala lampu. Dan nyala lampu tidak sama terang. Contoh, jika lampu yang sebelah kiri ini mati, lampu yang kedua juga ikut mati. Kalau yang lampu kedua mati, yang lampu pertama ikut mati. Selanjutnya, nyala lampu tidak sama terang. Tergantung arusnya masuk ke sini yang terang yang lampu pertama, yang kedua lebih redup karena ada hambatan pada lampu pertama, sudah dipakai lampu yang pertama. Kemudian contoh penggunaan rangkaian seri yaitu pada lampu senter yang di rumah mungkin banyak senter ya. Itu menggunakan rangkaian seri dan lampu hias yang berderet. Kalau sekali dinyalakan menyala semua. Kalau lampunya satu ada yang putus, yang lain juga ikut mati. Nah, kita lanjutkan lagi. Berikutnya yaitu rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet atau bercabang. Kelihatan cabangnya di sini. Ini ada cabang. Ini ke lampu yang atas, ini yang lampu yang bawah. Ini ada cabang. Beda dengan yang tadi, tidak ada cabangnya, langsung nyambung. Kelebihan rangkaian paralel, perhatikan ya. Jika satu lampu padam, lampu yang lain tetap menyala dan lampu sama terang. Jika lampu yang atas mati, yang bawah bisa tetap menyala. Kalau lampu yang bawah mati, yang atas bisa menyala karena memiliki jalur sendiri. Kalau ini satu jalur, seri itu satu jalur, paralel itu bercabang, memiliki jalur yang bercabang sehingga satu mati, lainnya masih tetap hidup. Kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel yang lebih banyak sehingga biayanya tentu juga lebih banyak atau lebih mahal. Contoh penggunaan rangkaian paralel ini anak-anak bisa lihat di perempatan jalan itu ada lampu lalu lintas. Kalau kamu perhatikan, jika yang merah menyala, maka yang lain mati. Jika yang kuning menyala, yang lain mati. Itu karena menggunakan rangkaian paralel. Masih ada yang bisa menyala dan bisa mati. Kalau menggunakan seri, mati semua nanti. Ya.
Kemudian lampu di rumah kalian masing-masing. Kalau kamu perhatikan, kamu menyalakan kamar tidur. Tidak akan menyala semua ruangan, tapi hanya kamar tidur yang menyala. Yang lain bisa dimatikan. Itu karena menggunakan rangkaian paralel. Lampu dapur dinyalakan, lampu kamar lainnya bisa dimatikan. Selanjutnya, rangkaian campuran. Nah, rangkaian campuran ini adalah rangkaian yang merupakan gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Cabang ini. Ada yang bercabang, ada yang tidak. Yang bercabang yang mana? Yang paralel atau yang seri dulu? Kalau yang seri yang berurutan. Ini yang seri yaitu lampu 3 dan lampu 4. Ini disusun seri. Kemudian yang paralel yaitu yang bercabang, yaitu ini. Lampu 1 dan lampu 2. Ini bercabang, berbeda jalur. Pak. Ya. Bawahnya itu baterai, Pak ya? Ini baterai nih, ini baterai. Ini kalau biru ini tandanya paralel karena bercabang di sini ini bercabang. Nyalur nih, Pak. Hah? Nyalur. Ya. Kalau on berarti tertutup, berarti menyala. Ini on. Berarti menyala. Kalau sini di off kan, sini tetap menyala. Ini juga kalau on menyala. Beda kalau ini off, L3 dan L4 mati. Itu disesuaikan dengan jalurnya untuk mencari itu. Ya, kita lanjutkan ya. Ada pertanyaan lagi, Mas Bayu dan lain-lain? Ya. Nah. Di sini ada contoh suarane.
Anak Rian. Rian, siap. Ismulyane. Siapa ini? Perhatikan pada gambar ya. Kalau saklar 1 terhubung, ini hijau terhubung. Yang saklar 2 silang artinya terbuka, tidak terhubung. Kemudian saklar 3 juga terhubung. Berarti yang menyala lampu mana saja ini? Lampu 1, Lampu 1 menyala. lampu 3. Lampu 3 dan lampu 4 menyala. Ya, seperti ini. Kalau saklar 2-nya tidak terhubung, berarti lampu 2-nya juga mati. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Ini contoh rangkaian campuran. 1 dan 3 itu rangkaian apa ini? Karena bercabang, 1 dan 3. Yang bercabang, rangkaian? Paralel. Paralel. Kalau 1 dengan 2, karena baik ini berurutan, tidak bercabang, 1 dan 2. Seri. Nah, jika saklar dihubungkan, maka semuanya akan menyala. Nah, jika lampu 4 padam, maka lampu 3 juga ikut padam. Begitu juga sebaliknya. Yang atas tetap menyala karena melewati jalur tersendiri. Terus, nah, contoh lain. Nah, jika ada gambar seperti ini on, yang saklar 1 on, berarti yang menyala lampu B dan lampu C. Nah, kalau saklar 2 di on kan, semua lampu menyala. Jika saklar 1 off, yang lainnya saklar 2 dan 3 on, ini terhubung jadinya lampu A bisa menyala. Yang ini mati karena tidak terhubung, di sini terputus arus listriknya. Kemudian kalau saklar 1 di-on-kan dan saklar 3 di-on-kan, ini arus listrik mengalir, dapat lewat sehingga lampu B dan C menyala, sedangkan lampu A karena saklar 2 off tidak menyala. Kalau di-on-kan semua, menyala semua. Bapak. Jika saklar 3 ini off, karena ini menghubungkan ke seluruh lampu, kalau ini off, semuanya menjadi tidak terhubung, semuanya menjadi mati semua. Ya? Ya? Ada pertanyaan tidak? Tidak.
Ya. Sudah jelas hari ini? Das. Jelas ya? Das. Oke. Irsad paham tidak Irsad? Sudah paham? Paham ya? Raffi? Arya? Paham. Arya paham? Arya. Arya Salok. Arya. Musa? Kudul. Paham ya? Oke, sudah selesai penjelasan pada pagi hari ini. Ada pertanyaan tidak? Ayo, biasanya tanya-tanya matematika. Ya. Tidak. Yang itu Pak. Yang Kelasnya? rangkaian paralel. Pak. Ya, Yang rangkaian paralel lampu itu yang di kotak itu cadangan ya Pak. yang rangkaian paralel di Yang di kotak ini itu cadangan ya Pak. yang dikotain. Yang Bentar, bawah. Pak. Yang bawah. Jika lampunya mati, yang satunya hidup Pak. Yang mana ini? Yang ini? Bukan Pak. Yang B, rangkaian paralel lampu. Ini? Ya. Pertanyaannya? Mas Itu Bayu? yang di bawah itu cadangan ya Pak. Yang ini? Ya. Atau yang mana? Rangkaian paralel. Yang bawah itu yang mana? Mas, Yang kotak itu Pak. yang kotak ini. Ya. Oh, banyak kotaknya yang mana? Yang di sini, yang diisi lampu Pak. Yang ini. Bukan. Ini. Bukan Pak. Ini. Bukan. Ini. Benar Pak. Iya. Ini. Benar. Ini dan ini paralel. 1 dan 3 paralel. Yang itu Pak. Yang mana? Yang ini. Ini. Yang cadangan yang mana? Cadangan. Yang di kota itu Pak. Ketok ora toh? Mas Bayu. Paralel. Yang mana? Paralel. Yang paralel. Paralel. Ya Pak. Paralel ini. Ini. Ya. Ini kan lampunya 2, 1, 2 bercabang jadi paralel. Terus? Bagaimana? Sudah jelas? Sudah jelas. Pokoknya kalau bercabang seperti ini itu paralel. Menggunakan kabel yang banyak itu paralel. Kalau seri cuma seperti ini, langsung 1 jalur. Ini jalurnya bercabang. Dah paham? Dah. Kalau campuran ada yang sejalur, ada yang beda jalur, terbagi menjadi beberapa jalur. Dah paham campuran? Paham. Ya? Paham, Pak. Nah, ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada ya. Sudah ya. Stop. Ahdan tidak tanya? Tidak. Mimi. Ya. Musa, sudah paham? Musa? Sudah. Oh ya. Sudah ya. Kalau sudah paham, kita akhiri bisa ya?
Ya, Pak. Nanti mau latihan tidak yang matematika Pak Guru beri latihan 5 soal ya, dikerjakan ya. 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 5 soal. Soal Ya. cerita, Pak. Soal cerita, biar tahu. Oke, Elisa? Ya, Pak. Ya. Baik. Sebelum mengakhiri pelajaran, salah satu memimpin berdoa. Ayu. Kelas 6, ayo, kendel. Yuk, Sat. Biasanya Irsat. Yuk. Satu. Oh, Bayu. Jadi ya boleh. Musa ya boleh. Ayu. Salah Kulo satunya. Pak, kulo. Ye. Sebelum kita akhiri pelajaran, kita berdoa mulai. Iya, aku udah 20 kali, tapi aku udah 20 Cukup. Selesai. Terima kasih. Anak-anak bisa mengerjakan soal ya, nanti Pak Guru kirim matematika. Untuk yang IPA tidak perlu, belum ada ya. Besok kalau sudah ada soalnya. Oke, kita akhiri tatap muka virtual kita melalui Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.